Dia memanggil nama kami satu persatu. Suaranya terseret. Mbak Airin, Mas Rizwan, panggil seorang dengan suara tersendat-sendat. Kami menoleh ke sumber suara. Tapi anehnya, tidak ada siapa-siapa. Padahal suaranya sangat jelas, seperti seorang yang sedang membutuhkan pertolongan. Mas, kamu dengarkan suara tadi? Airin menatapku. Iya dengar, tapi kenapa tidak ada orang? Apa kita lanjutkan saja perjalanannya sekarang, Mas? Perasaanku mulai tidak enak, ungkap Airin. Tapi nafasmu belum stabil, Rin. Apa sanggup melanjutkan perjalanan? Airin kembali duduk di pinggir jalan. Keringat sebiji jagung mengucur memenuhi keningnya. Dia benar-benar terlihat kelelahan. Mas Rizwan, saya di sini. Aku kembali menoleh ke sumber suara. Tepat di bawah pohon sengon, Tanto tergeletak tak berdaya. Mulutnya mengeluarkan banyak cairan merah. Mas, itu kan Tanto, teman sekolahmu dulu, ucap Airin. Astagfirullah, iya itu Tanto, teman kecilku. Kami berlari menghampiri Tanto yang jaraknya tidak terlalu jauh. Hanya berada di seberang jalan, tapi tertutupi rumput ilalang, jadi tidak begitu terlihat. Kamu kenapa bisa begini toh? Ceritanya panjang, Mas. Yang jelas, waktuku tidak lama lagi. Aku titip anak-anak ya, ucapnya disertai air mata yang berderai. Jangan bicara seperti itu toh, kamu pasti selamat. Aku akan membawamu berobat ke rumah sakit sekarang. Kasih tahu, siapa yang melakukan ini? Percuma dibawa ke rumah sakit, Mas. Makhluk gaib itu tidak akan pernah melepaskanku. Entah siapa dalang dari semua ini. Yang jelas, istriku saat ini gabung bersama mereka. Jangan percaya dengan siapapun. Tolong jaga anak-anakku, Mas. Setelah berbicara panjang lebar dengan lancar, Tanto tergeletak dengan mata melotot. Seluruh anggota tubuhnya kaku. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku mengusap matanya. Sebelum meninggal, Tanto sempat memberi kami kertas bergambar simbol mata satu, memiliki tanduk berwarna merah kehitaman. Ini kan simbol yang tertempel di setiap baju sekte penyembah setan yang kita temui tadi, Mas, ujar Airin. Aku memperhatikannya dengan teliti. Ternyata benar. Meski dari kejauhan, aku dapat melihat dengan jelas simbol ini tertempel di baju mereka karena gambarnya cukup besar dan sangat mencolok. Kampung ini sudah tidak aman. Sebaiknya kita pergi, ajakku. Bagaimana dengan anak-anak Tanto, Mas? Ujar Airin. Masalahnya kita tidak tahu keberadaan anak-anak Tanto, jadi bingung juga mau cari kemana. Apalagi dalam kondisi seperti ini, yang terpenting keselamatan diri sendiri terlebih dahulu. Karena sudah tidak ada tempat yang aman. Hei, sedang apa kalian malam-malam begini di sini? Kami kaget dan menoleh. Ternyata itu suara Pak Lurah yang sudah berdiri mengenakan setelan baju batik. Terlihat sangat rapi. Bapak sendiri sedang apa di sini? Tanyaku, spontan karena kaget. Saya berkeliling kampung untuk mengecek bagaimana keadaannya, sebab akhir-akhir ini banyak warga yang pindah dan tak sedikit juga yang meninggal secara mengenaskan, jawab Pak Lurah. Aku menghembuskan nafas lega. Akhirnya Pak Lurah turun tangan setelah banyak warga yang mengadu perihal masalah ini. Seperti inilah Pak keadaannya. Saya sendiri merasa sangat tidak aman. Banyak makhluk yang tak kasat mata berkeliaran mencari mangsa, sahutku. Itu siapa yang tergeletak? Tanto, Pak. Pak Lurah hanya manggut-manggut karena memang tidak kenal. Ya wajar, warganya cukup banyak. Apalagi beliau sangat sibuk mengurusi bisnis di luar daerah. Maklum, bapaknya seorang pengusaha, jadi banyak bisnis warisan yang harus dijalankan. Meskipun aku sendiri tidak tahu pasti apa bisnis Pak Lurah itu. Yang jelas, beliau sangat sibuk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nama sampean siapa, Mas? Saya Rizwan, Pak. Ini istrinya, apa adiknya? Istrinya, Pak, jawab Airin. Ya sudah, kalian ikut saya. Untuk masalah pemakaman kita urus besok pagi supaya aman. Kami diajak masuk ke mobil sedan. Di dalamnya ada 2 orang laki-laki. Satunya Burdin, supir pribadi. Satunya lagi asisten Pak Lurah bernama Mangkoso. Mereka duduk di depan dan Pak Lurah di tengah. Sementara aku dan Airin
di bagian paling belakang. Mangkoso, besok kumpulkan warga dari desa sebelah untuk membantu memakamkan jenazah dengan layak. Tenang, mereka akan saya bayar. Siap, Pak Lurah. Nama sampean tadi siapa, Mas? Ridwan, Pak Lurah. Mas Ridwan, sampean sekarang melihat berapa jenazah untuk malam ini? Saya lihat jenazah Pak Karta, Pak Tanto, dan Pak RT. Jadi semuanya ada 3 orang, Pak Lurah. Pak Lurah manggut-manggut sembari menghitung menggunakan jarinya. Berarti total ada 10 orang. Karena saya sebelumnya menemukan 3 wanita, 2 anak kecil, dan 2 laki-laki lanjut usia, sahutnya. Mobil melaju membelah jalanan kampung yang sudah berubah mencekam, melewati balai desa yang kami tunjuk sebelumnya. Ternyata dari balai desa masih cukup jauh untuk sampai ke pintu gerbang. Tidak seperti yang kami bayangkan sebelumnya. Sampean mau kemana? Biar saya antar, tanya Pak Lurah. Kami mau keluar dari desa ini, Pak. Iya, tapi mau keluar kemana alamat pastinya? Biar saya antar. Kebetulan saya juga mau keluar untuk menenangkan diri. Karena kondisi desa kita sedang tidak aman. Sebenarnya kami tidak punya tujuan, Pak. Ya sudah, gini saja. Kebetulan saya punya keluarga, tinggal di sebuah villa yang cukup besar. Untuk sementara waktu, daripada tidak punya tujuan, bagaimana kalau bermalam di sana bersama kami? Tanya Pak Lurah. Ya, saya mau, Pak. Akhirnya kami bisa bernafas dengan lega untuk malam ini. Tidak bingung lagi tempat untuk beristirahat harus di mana, karena sudah dapat tumpangan dari Pak Lurah. Beruntung bertemu Pak Lurah. Pasti ada yang iri dengan kepemimpinan saya sebagai lurah. Sampai mereka tega melakukan perbuatan keji dan bersekutu dengan setan, ucap Pak Lurah. Sabar, Pak, saya yakin sampean bisa menyelesaikan masalah ini, sahutku. Sesampainya di lokasi, kami diberi kamar khusus di bangunan sebelah yang tak cukup besar. Meskipun begitu kamarnya cukup layak untuk ditinggali, apalagi dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Sekarang kamu bisa tidur dengan nyenyak. Istirahatlah, tempat ini aman karena jauh dari desa itu. Besok kita cari solusi bareng-bareng, mau pindah atau mau tetap tinggal di desa itu, ucapku. Iya, Mas, rasanya badanku pegal-pegal. Ayo kita tidur sekarang, ajak Airin. Begitu kami merebahkan badan di kasur, tiba-tiba semua lampu mati total. Begitupun dengan bangunan sebelah tempat keluarga Pak Lurah tinggal. Ada cahaya kebiruan dari luar menyorot ke arah jendela kami. Cepat, tinggalkan tempat ini sebelum kalian menjadi korban. Jangan percaya dengan siapapun, termasuk Pak Lurah, bisik kakek tua, suaranya mirip Mbah Atmo. Sayang, kamu dengar suara Mbah Atmo dari samping rumah? Tanyaku dengan suara lirih. Jangan mengada-ngada deh, Mas. Mbah Atmo kan sudah meninggal 5 tahun lalu gara-gara rumahnya dibakar warga. Masa kamu lupa? Jawab Airin. Dek. Oh iya, Mbah Atmo dianggap penyembah setan 10 tahun lalu. Rumahnya dibakar warga. Tapi anehnya, jenazahnya tidak gosong meski rumahnya reot. Sudah habis dilalap apu. Kemudian jenazah Mbak Atmo dikuburkan seadanya oleh anak cucunya. Kok bisa-bisanya aku lupa peristiwa itu? Cepat keluar dari pintu belakang, waktumu tidak banyak. Suara Mbak Atmo terdengar jelas dari luar tembok. Cahaya biru menyilaukan mata, tiba-tiba redup disusul langkah kaki banyak yang mencoba mendekat. Ayo, kita habisi orang ini. Sepertinya dia tidak makan dari uang goib yang kita berikan saat kampanye kemarin. Jadi sulit para setan untuk melenyapkan mereka. Samar-samar aku mendengar suara itu. Perasaanku sudah tidak enak. Tanpa berpikir panjang, menarik tangan Airin. Ayo ikut aku. Ikut kemana, Mas? Airin terjatuh, meringis kesakitan. Kakinya tidak sengaja tersandung kaki kursi yang berada di dekat pintu belakang. Cahaya senter mendekat diiringi langkah kaki yang terdengar sangat jelas. Tanpa berpikir, aku menggendong tubuh Airin, melangkah keluar melalui pintu belakang. Beruntung tidak dikunci.
Pergilah ke arah rembulan sabit. Cepat, sebelum mereka menemukan kalian, bising Mbah Atmo. Aku melihat ke langit. Di ujung sana, ada rembulan sabit yang tidak begitu terang karena hampir tertutupi gumpalan awan hitam. Dengan panik, aku menyalakan senter sembari berlari menuruni lahan yang sedikit miring. Itu, mereka pergi utara, pakik seorang dari belakang. Beruntung, jarak kami sudah jauh. Meski begitu, aku tetap fokus melangkah tanpa menoleh sedikit pun. Sendal selop yang kupakai terkena air embun, sedikit licin, dan susah untuk melangkah. Dengan hati-hati, aku berlari, melewati medan yang sedikit miring. Rumput liar tumbuh subur di area ini. Mataku harus jeri, kalau tidak, bisa saja aku menginjak ular. Sebab binatang melata itu seringkali berkeliaran di malam hari. Turunkan aku di sini, Mas, minta Airin dengan nafas ngos-ngosan. Aku menurunkan Airin di dekat pohon besar di pinggir rawa. Rasanya pinggang ini pegal-pegal bercampur linu. Tidak mudah menggendong seseorang sembari berlari menuruni bukit. Meskipun tidak terlalu tinggi, tapi cukup menguras tenaga. Woi, diam. Diam di sana, jangan bergerak, atau kalian akan mati secara mengenaskan, pekik seseorang dari atas sana. Cahaya senter kebiruan terlihat banyak, seperti bintang bertaburan dari atas bukit. Siapa mereka, Mas? Kenapa masuk ke penginapan dan mengejar kita? Tanya Airin. Entahlah, Mas juga tidak tahu. Yang jelas, mereka berniat tidak baik. Apa kamu tidak mendengar yang mereka bicarakan sebelum masuk ke penginapan kita? Airin menggeleng. Memang suara mereka terdengar pelan. Aku pun tidak begitu jelas mendengarnya. Wajar saja jika Airin tidak mendengarnya. Kata mereka, kita tak akan memakan uang kampanye ini, jadi tidak bisa diserang oleh setan. Maka dari itu, mereka ingin melenyapkan kita secara langsung, jelasku. Uang kampanye apa yang mereka maksud? Entahlah, tapi Mas curiga dengan Pak Lurah, jawabku. Kami berbincang sembari berlari dengan penuh kehati-hatian melangkah melewati jalan kecil yang berada di antara bukit dan rawa. Berhenti, jangan dikejar. Mereka menuju ke arah bulan sabit. Itu merupakan pantangan untuk kita. Akhirnya, aku bisa bernafas lega. Karena mereka sudah tidak lagi mengejar, kami beristirahat di dekat batu besar. Dari awal, sebenarnya aku sudah curiga dengan Pak Lurah. Karena dia bersikap sangat tenang, padahal keadaan desa kita tidak baik-baik saja, ucap Airin. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan yang tidak penting. Yang penting, sekarang kita selamat, sahutku. Setelah istirahat beberapa menit, kami kembali berjalan menyusuri jalan kecil yang sangat panjang. Sampai di ujung, ternyata jalan itu buntu. Di depan sana, tertutup tebing batu yang sangat tinggi dan lebar. Bagaimana ini, Mas? Tidak mungkin kita kembali lagi ke penginapan itu. Airin menggaruk kepala dengan suara yang terbata-bata. Aku memperlihatkan sekeliling. Di seberang rawa terdengar suara motor lewat. Itu tandanya di sana ada jalan. Tenang, itu ada motor lewat, kataku. Tapi kita harus menyeberangi rawa yang sangat rimbun dan tak tahu kedalamannya. Belum lagi jika ada ular berbisa. Ini cukup beresiko, Airin pesimis. Benar juga, apalagi rawa ini cukup luas. Butuh waktu tak sedikit untuk menyeberang ke sana, ditambah dengan kendala lain yang cukup merepotkan. Ya, mau bagaimana lagi? Tidak ada jalan lain. Pilihannya hanya dua, kembali ke penginapan atau menyeberangi rawa. Di saat kami kebingungan, tiba-tiba muncul rombongan manusia bertopeng memakai jubah hitam. Ada logo mata satu bertanduk merah tertempel di bagian dada mereka. Mau lari kemana kalian? Hahaha. Mudah sekali terkecoh. Padahal kita hanya berpura-pura tidak mengejar supaya kalian merasa aman dan berjalan santai. Ketika lengah, dengan mudah kita menyergap. Lagi pula, di depan sana, buntu. Airin bersembunyi di belakangku. Mereka membentuk lingkaran memutari kami. Jangan mendekat, atau aku menggunakan kekerasan, ancamku. Silakan saja,
Apakah kau mampu menghadapi kami? Hahaha. Mereka mengeluarkan senjata tajam. Tidak mungkin aku menang melawan dengan tangan kosong. Apalagi jumlah mereka tidak sedikit. Istrinya cantik juga. Bisalah untuk menemani kami. Kita bersenang-senang sebelum tidur, ucap salah satu dari mereka dengan postur tubuh paling tinggi. Boleh saja. Di ajaran kita, bebas, tidak ada dosa, selama tidak melanggar sumpah, sahut temannya yang berbadan gempal. Jangan sentuh Airin, kalau kalian tidak mau kubuat babak belur, ancamku. Salah satu dari mereka mencoba menarik tangan Airin dengan cepat. Ku tendang perutnya. Jar! Kurang ajar kau. Pertarungan tak seimbang pun tidak dapat dihindari. Aku tak takut sedikit pun. Jika menyangkut kehormatan istri, tak ada kata pasrah. Mereka melayangkan senjata tajam. Aku menghindar dengan gesit. Baatmu! Salah satu dari mereka sampai menjatuhkan golok karena kaget. Aku menoleh pelan. Di ujung sana, terlihat laki-laki berjenggot putih dengan tubuhnya yang masih tegap. Berkerutan, kulit wajah yang keriput masih sama. Seperti Mbah Atmo 7 tahun lalu. Berkali-kali aku mengusap mata dan menepuk pipi untuk meyakinkan apakah itu benar-benar nyata. Mustahil, apalagi orang yang meninggal selama bertahun-tahun hidup kembali. Pipi ini terasa sakit, berarti bukan mimpi. Bagaimana ini, Kang? Mbah Atmo kan sudah meninggal dunia, ucap salah satu dari mereka ketakutan. Tenang, kita semua penyembah setan. Tidak ada kata takut. Apalagi cuma menghadapi arwah lelaki tua seperti Mbah Atmo. Ini masalah sepele, sahut seorang laki-laki berpostur tegap. Aku tak bisa melihat wajah mereka karena masih mengenakan topeng. Mbah Atmo tersenyum. Kulihat kakinya tidak menempel tanah, alias mengambang di udara. Seumur hidupku, baru kali ini melihat kejadian tidak masuk akal di depan mata. Sebaiknya sampean pergi sekarang, Bah, sebelum kami memanggil junjungan kami. Tidak usah memanggil sang junjungan. Aku saja sudah sanggup mengirim arwah lelaki tua ini kembali ke neraka. Lelaki bertubuh paling tinggi berlari menyerang Mbah Atmo menggunakan golok. Dia melompat membabi buta, mengayunkan senjata tajam dengan berkali-kali ke tubuh Mbah Atmo. Tapi serangannya sia-sia. Tubuh Mbah Atmo tidak bisa tersentuh, seperti udara dibelah berkali-kali pun cuma tembus, tapi tidak terbelah. Bagaimana ini, Kang? Golok bermantra saja tidak bisa menyentuh. Laki-laki itu mulai panik. Bertobatlah kalian. Bertobatlah sebelum terlambat. Dunia ini hanya sementara. Sebenarnya, apa yang kalian cari dengan cara hidup seperti ini? Tanya Mbak Atmo diiringi dengan tawa kecil. Diam kau tua bangka. Tentu kami mencari harta dan keabadian di dunia. Bentak laki-laki bertubuh tegap yang berdiri paling depan. Sepertinya dia adalah pemimpinnya. Mencari harta dengan menumbalkan banyak nyawa itu tidak sepadan. Karena kehidupan manusia tidak bisa dibeli dengan uang. Kita bisa dibeli. Jika kalian bisa dibeli, orang kaya yang sudah mati pasti lebih banyak yang hidup lagi, sahut Mbah Atmo dengan santai. Banyak bacot. Ayo kita bacakan mantra panggilan junjungan. Mereka memutari Mbah Atmo. Semua tangan diangkat ke depan. Telapak tangan terbuka, tertuju ke arah Mbah Atmo. Dengan serentak, mereka mulai melakukan pemanggilan setan. Airin membantu aku berdiri. Aku berusaha menjauh, berlindung di balik pohon besar. Satu persatu dari mereka terpental. Ada yang terperosok ke rawa, ada juga yang terbentur ke pohon. Aku bisa merasakan ada energi yang sangat kuat keluar dari tubuh Mbah Atmo. Yang kalian panggil tidak akan pernah datang. Cepat tinggalkan tempat ini sebelum saya menghabisi nyawa kalian. Karena hukumnya halal, ujar Mbah Atmo dengan mata menyala putih. Lari, ayo cepat lari. Mereka lari terbirit-birit.
Topengnya sempat terlepas, tapi tak ada satupun dari wajah mereka yang aku kenali. Mungkin sebagian pengikut sekte itu memang orang luar desa. Aku yakin mereka hanya sebagian anggota yang tidak ikut serta, termasuk ketuanya. Dari semua orang itu, tidak ada yang aku kenali, Mas. Aku yakin dalangnya dari semua ini Pak Lurah. Dia takut ketahuan, makanya nyuruh orang lain, ucap Airin. Masuk akal, Mas. Aku juga curiga dengan Pak Lurah, sahutku. Setelah mereka benar-benar pergi, sosok Mbah Atmo memanggil kami. Aku dan Airin sempat saling pandang untuk beberapa saat. Jujur, ada rasa takut. Nak Rizwan, Nak Airin, jangan takut. Saya bukan arwah gentayangan, tapi kodam pelindungnya Mbah Atmo. Sebelum beliau meninggal, beliau menyuruh saya untuk menjaga sampean. Ucapnya. Kenapa Mbah Atmo melakukan itu? Tanyaku. Karena cuma sampean yang selama ini percaya kalau Mbah Atmo bukan penyembah setan. Beliau berharap suatu saat nanti sampeanlah yang bisa membuat desa itu kembali aman dan tentram seperti sebelumnya. Memang yang percaya dengan Mbah Atmo hanya keluargaku. Bahkan anak dan cucunya tidak mempercayai beliau. Mungkin itu alasan kenapa Mbah Atmo tidak menyelamatkan diri saat rumahnya dibakar warga. Sekarang kami harus bagaimana? Tanya Airin. Tidak ada jalan lain untuk pulang. Lebih baik kalian kembali ke villa, karena hanya lewat sana satu-satunya jalan keluar, jawabnya. Airin menatapku tidak yakin, menggelengkan kepala pelan. Aku pun tidak setuju jika harus kembali ke villa itu, meskipun hanya lewat. Tenang, saya akan membimbing sampean melalui bisikan, karena tidak semua tempat saya bisa menampakkan diri, jelasnya. Tidak ada pilihan lain. Kami terpaksa kembali lagi ke villa. Sesampainya di sana, keadaan terasa sepi, senyap, gelap gulita. Semua lampu sudah mati. Meski tak ada satupun orang, tetap harus berhati-hati. Seperti peribahasa, air tenang menghanyutkan. Biasanya di balik ketenangan ada musuh yang sudah siap mengintai. Rizwan, Airin, panggil Pak Lurah. Kami menoleh pelan-pelan dengan perasaan yang mulai tidak enak. Aku pura-pura menggaruk kaki sembari mengambil balok kayu. Pak Lurah, ada apa ya Pak? Sapa Airin. Kalian mau kemana malam-malam begini keluar dari penginapan? Ini Pak, mau cari angin, listriknya padam, jadi kami gak bisa nyalain kipas, jawabku berbohong. Pak Lurah hanya mengangguk. Entah mengapa, firasatku mengatakan kalau Pak Lurah itu dalam kekacauan ini. Dari gelagatnya cukup terlihat mencurigakan. Maaf ya, kalau pemadaman listrik membuat kalian tidak nyaman. Tenang saja, genset masih dalam perbaikan. Mungkin sebentar lagi akan menyala, ucap Pak Lurah. Ya tidak masalah Pak. Ya sudah, kami jalan-jalan sebentar ya Pak, biar tidak bosan menunggu listrik nyala. Oh iya, silahkan. Kami melanjutkan perjalanan. Alhamdulillah, Pak Lurah tidak curiga sedikit pun. Setelah berjalan lumayan jauh, tiba-tiba ada mobil dari belakang dengan kecepatan penuh melaju ke arah kami. Awas Mas, minggir, pakik Airin mendorong tubuhku. Wush. Mbak Airin, Mas Rizwan.